Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal rangka rangka kasus motor Honda. Jadi ya akhir-akhir ini ada beberapa perkembangan informasi ya soal rangka, tapi datangnya dari luar negeri. Katanya kalau di Jepang sendiri rangka patah itu bakal di-recall dan dapat penggantian secara gratis. Sayangnya itu tidak dijelaskan apakah ada masa berlakunya atau tidak. Tapi ada sebutan konsumen tidak perlu mengganti apa-apa, itu sudah beda dari yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia mungkin tergantung negosiasi dari konsumen atau dealer. Ya, konsumen ke dealer ya. Mungkin rangka gratis tapi jasa bayar. Untuk dapat jasa gratis ini mungkin ya perlu perjuangan juga. Tapi yang jelas kalau untuk biaya ke polisinya, biaya pengurusan STNK-nya konsumen harus bayar. Jadi nggak ditanggung oleh pabrikan. Perkembangan lain adalah soal yang di Jepang ya. Ada rangka ESAF dari motor Honda Dio 110 yang ternyata ketika dibongkar karatan juga. Dan rangka karat ini setelah dibiarkan di luaran dalam 1 minggu berkembang amat parah. Dalam waktu 1 bulan sangat parah. Padahal kalau dari sisi penyebaran karatnya itu modelnya nggak kayak yang Indonesia ya. Jadi kelihatan kualitas logamnya sebenarnya lebih tinggi dari punya Indonesia, karena nyebarnya nggak model kayak apa ya, kayak cairan gitu ya. Kalau yang versi Jepang versi lokal kan nyebarnya langsung gede gitu, yang ketomblok kayak jamur gitu ya. Nah, penulis kan jadi ngikutin postingan di grupnya orang-orang yang kena rangka karat ini ya. Jadi makin makin prihatin, karena sepertinya nggak cuma dari sisi rangka ESAF saja, nggak cuma rangkanya Vario 160, terus Honda Beat, Genio, Scoopy gitu ya. Tapi juga dari rangkanya ADV 160, PCX 160 itu terdeteksi karat ya. Motor yang belum 1 tahun tapi sudah kelihatan ada karat ya, termasuk juga untuk suspensi ya. Suspensi bisa muncul karat, tapi kalau soal suspensi wis dari dulu lah sudah tahu bahwa ya merek Showa, merek KYB yang terpasang di motor beli itu kualitasnya di bawah standar sudah, walau harganya bisa 2 kali 3 kalinya aftermarket. Mungkin ada yang ngomong, oh iya enggak lah, wong ori ya pasti lebih murah lah. Ya enggak juga sih. Coba deh sekali-sekali lihat harganya ISS itu harganya berapa, bandingkan dengan harganya suspensinya ADV, PCX
Terus kemudian penulis lihat ada kasus rem blong, rem nggak pakem, padahal rem depan. Rem tapi nggak pakem, wah wis itu parah ya. Terjadi di Vario 160. Padahal selama ini penulis beli motor itu jarang-jarang remnya nggak pakem ya, apalagi cakram. Tapi iya sih, motor Honda Beat penulis terakhir pernah mengalami masalah nggak pakem, yang sembuhnya setelah ganti cakram merek Federal, karena sudah diganti cakrame loh ya, sama bengkelnya. Oh ini cakramnya yang bermasalah, diganti cakramnya, sih tetep aja nelunyur. Ternyata sumbernya di kampas kopling. Begitu ganti kampas kopling, kampas rem. Setelah ganti kampas rem, sembuh. Terus setelah itu nemukan lagi masalah, yaitu cairan remnya itu jadi coklat. Itu fatal itu fatal itu. Kok bisa minyak rem itu warnanya jadi coklat? Biasanya kan merah kok ya, tapi kok bisa jadi coklat? Itu dari mana itu sumbernya? Berarti ada karat di dalam saluran minyak rem. Nah ini juga kalau terjadi di luar negeri, ini pasti sudah recall ini, karena hubungannya dengan keselamatan, apalagi masalahnya dengan keselamatan. Soal rem itu nggak bisa dibuat main-main. Jadi baik remnya ngeblong ataupun minyak remnya coklat, itu pasti jadi masalah keselamatan. Terus kemudian selain itu nemu masalah yang sudah lama ya penyakitnya, seperti misalnya CVT-nya kasar, CVT-nya getar, lampu depannya goyang-goyang. Kalau untuk yang BCX 160 itu sudah lama. Rembes ya, masih ada aja. Terus aus ya, terutama karena masalah olinya yang kualitasnya di bawah standar ya. Terus belum setahun harus turun mesin ya, lagi-lagi karena olinya di bawah standar. Terus kerangkis yang pecah karena kena batu, kena opo lah. Nah itu juga jadi kekhawatiran dari pemilik Vario ya. Jadi rangkanya mesinnya gampang pecah. Terus barusan lihat ada yang bautnya dol, baut mesin. Terus nemu tutup tangki bocor, karat. Ada yang parah banget, ada yang cukup parah, ada yang sudah mulai, terutama di sekitar perbatasan antara plastik dan logam. Entah, kayaknya itu sumber airnya dari bawah ya, mungkin cipratan atau apa, menguap mengarah ke atas, akhirnya nutup ke bensin. Jadi rekomendasi penulis itu di selotip ya, yang belum mengalami di selotip aja sekitarnya, sehingga nggak nyampe ke tangki, daripada nanti merambat akhirnya makin parah. Terus di sekitar tangkinya sendiri kasih tambal panci di bagian luarnya, tutupnya atau di bagian luarnya yang mulut bibir tangkinya. Terus
Kalau rangka nggak pas itu wis wajar ya, melihat itu juga wajar ya. Wajar maksudnya ya, wis khasnya Honda kayak gitu ya, kualitasnya emang rendah. Tapi ya ya kalau yang soal misalnya suspensi, soal apa sing biasanya tak komentari, cara settingan mesin itu wis niatnya masih bagus ya. Jadi niatnya masih bagus, tapi cuma nggak punya kemampuan aja. Jadi misal engine mounting yang pakai stopper, semua yang punya Vario 160, PCX 160 dan aktif di grup pasti tahu lah, sumber masalah jedak jeduk gak enak sentakan menyakitkan dari suspensi itu sumbernya dari engine mounting desain Jepang. Itu niatnya bagus, tapi nggak mikir gitu aja ya, anggap aja terlalu bodoh. Selama niatnya bagus, walau orangnya bodoh masih bisa dipahami lah. Soal apa maneh itu ya, so apa sih biasanya tak komplain itu, oh ya model suspensinya juga saya tidak, setelan tuning mesinnya juga. Setelan tuning mesin kan mesti didesain gimana caranya biar optimal. Selama itu niatnya bagus masih bisa dimaklumi lah. Cuma ya mengecewakan lah, cuma mengecewakan karena ya mestinya pinter tapi aslinya goblok ya. Tapi ya wes lah, karena pabriknya mampunya segitu ya wes dipahami. Nah tapi beda lagi ketika yang dilakukan itu jelas disengaja dan efeknya itu negatif. Nah terutama yang pengurangan kekuatan atau pengurangan kemampuan kekuatan rangka ya, pengurangan demi irit ya, mengurangi kekuatan part demi alasan biaya, mengurangi biaya produksi, mengurangi keamanan produk yang sepertinya niatnya adalah untuk membuat motornya hancur lebih cepat, rusak lebih cepat. Itu yang tidak bisa dimaklumi, tidak bisa diterima. Apalagi ketika itu menyangkut soal keselamatan. Ya wes lah, silahkan milih ban yang paling licin gitu ya. Tapi kan alasannya alasan ekonomi. Apa maksudnya lebih awet bane. Oke dah. Itu sudah apa jenenge trade off. Konsumen masih diuntungkan ketika ban itu jadi lebih awet, untung. Dari sisi gripnya mungkin ya nggak beda jauh antara ban yang eco dan sport ya, mungkin nggak beda jauh. Tapi beda lagi kalau sudah soal rangka, soal rem, mungkin dia apa mana ya, tangki termasuk enggak sih. Kalau tangki itu cuma soal motor jadi mogok. Motor mogok itu ya biasanya bukan faktor keselamatan selama mogok gak mendadak ya. Tapi biasanya bisa diterima lah motor jadi gampang mogok itu. Tapi ketika pabrikan mendesain motor sehingga mudah rusak dan rusaknya itu bisa menimbulkan bahaya, bisa meningkatkan resiko nyawa, nah itu yang sudah tidak bisa ditolerir. Dan itu yang dilakukan oleh Honda.
Makin parah lagi ketika dari pimpinan Hondanya sendiri terkesan cuek, tidak memperhatikan, dan semuanya dibebankan ke konsumen. Mulai dari resikonya sampai biayanya semuanya dibebankan di konsumen. Itu nggak bisa diterima, itu betul-betul nggak bisa diterima. Dari sisi ESAF ya, rangka ESAF itu, rangka ESAF itu karatnya kan parah. Terus tahu rangkanya itu tipis, tapi usaha untuk mencegah karatnya itu terlalu sedikit. Jadi untuk mengurangi biaya, Honda pilih menggunakan rangka yang tipis. Mengurangi biaya, mengurangi beban bobot ya. Tapi yang terutama adalah mengurangi biaya. Rangkanya pakai tipis yang dijadikan jadi satu. Rangka tipis tentu akan meningkatkan resiko rusak lebih cepat kalau kena karat. Nah, harusnya kalau sudah tahu resikonya seperti itu, maka upaya untuk meningkatkan kemampuan anti karatnya harus ditingkatkan. Jadi tahu rangkanya itu bakal rusak cepat kalau kena karat, ya harusnya mengurangi dilakukan gimana caranya agar rangka itu sulit berkarat. Tapi yang terjadi adalah itu diabaikan. Jadi tahu bahwa rangkanya itu ringkih, mudah kena karat, tapi dibiarkan saja menggunakan metode pengecatan yang sudah diketahui tidak bisa melindungi bagian dalam. Tidak bisa melapisi bagian dalam. Penulis curiga metode pengecatan yang sama juga dilakukan di PCX 160, ADV 160. Jadi ya bisa jadi bakal terjadi kasus patah rangka juga pada ADV 160 atau PCX 160. Walau mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Apalagi dari kasus tangki bensin berkarat, itu jelas bahwa ada perubahan standar ya. Bila sebelumnya tangki bensinnya itu tahan karat karena punya penulis itu motor Honda Beat-nya, rangkanya betul bebas karat ya, bisa dibilang bebas karat walau sudah 10 tahun, walau sudah 40.000 km, walau bensinnya sering dikai Pertalite. Sementara yang Honda Beat Deluxe itu motor kurang dari 1 tahun sudah berkarat, maka jelas ada pengurangan kualitas dari logamnya. Nah, bisa jadi yang di motor-motor bukan ESAF sekalipun mengalami pengurangan kualitas logamnya juga. Bisa jadi PCX 160, ADV 160 yang tidak pakai rangka ESAF itu logamnya juga pakai logam yang lebih mudah karatan juga. Sudah tahu rangkanya mudah karatan, kenapa yang bagian dalam itu tidak dicat?
penggunaan metode pengecatan yang tidak sampai mengecat bagian dalam itu sudah jelas niatan jelek. Karena pastinya insinyur Honda itu tahu bahwa kalau rangkanya bagian dalam tidak dicat, resiko karatannya besar. Rangka yang tipis ya jelas bakal cepat rusak kalau kena karat. Mustahil insinyur Jepangnya nggak tahu, pasti tahu. Dan kalau tetap diteruskan seperti itu, maka itu artinya apa? Dari pabriknya sana sengaja memilih rangka yang cepat rusak, walau tahu resikonya adalah nyawa, hanya demi untuk mengurangi biaya. Jadi demi biaya, nyawa konsumen dijadikan taruhan. Kalau untuk kampas remnya, penulis nggak tahu apakah itu demi biaya atau enggak. Tapi kalau sampai demi biaya, wah wis, kita nggak boleh biarkan ada pabrik seperti itu. Unsur kesengajaan lain yang penulis deteksi itu adalah dari sisi dek, dari sisi perlindungan rangka terhadap air. Kita bisa lihat jelas ini di contohnya motor Honda Vario 160. Kenapa kok perlindungan rangkanya dikurangi? Mengapa kok rangka di motor Honda Vario 160 jadi lebih terekspos kena air? Spakbornya juga jelas tidak layak, tidak bisa mencegah rangka kena air. Sudah tahu rangkanya pakai tipis, sudah sengaja pilih catnya pakai yang tidak melapisi yang bagian dalam, juga sengaja silikat atau apapun itulah ya, sisa sampah pengelasan itu juga sengaja tidak dibersihkan dulu. Sisa hasil oksidasi, sisa hitam-hitam ketika pengelasan juga tidak dibersihkan dulu. Terus spakbor juga dibuat pendek, rangka juga dibuat tidak terlindungi dari cipratan air. Nah, mengapa jahat seperti itu? Belum lagi banyak berita juga ketersediaan spare part itu sulit kalau untuk Honda. Nanti mungkin musim hujan di mana banyak motor rangka Honda patah, bisa jadi disebut langka rangkanya gitu ya. Kalau rangka-langka gitu apa bakal mempertinggi produksi? Rasanya juga enggak. Pasti konsumen disuruh nunggu antara mungkin 1 bulan sampai 1 tahun mungkin. Dan itu jelas sangat merugikan, karena selama tidak diganti kan konsumen jadi nggak bisa pakai motornya. Dan yang kena adalah orang-orang yang kelas bawah, orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada pemakaian motor. Tapi apa Honda peduli soal itu? Apa Honda peduli bahwa motornya itu adalah alat untuk penunjang hidupnya konsumen? Dari sikap pimpinannya jelas tidak. Dari cara penanganan rangka ESAF yang selama ini pun ya juga ada kekecewaan. Ada yang ditemukan karat tapi cuma dicat bagian luarnya saja, bagian dalamnya enggak. Ada yang rangkanya sudah patah, dibawa ke Honda, dibiarkan sebulan, cuma dilas tok, nggak dicat.
Jadi kerjanya itu setengah-setengah, nggak serius, dibuat main-main. Respon dari yang bawah pun, dari mekaniknya, dealer-dealernya, kalau ada orang yang klaim garansi juga nggak positif. Sebisa mungkin orangnya dibuat untuk bayar sendiri, tidak mengklaim garansi. Nah kalau sudah seperti itu ya nggak layak lah kita biarkan Honda semena-mena. Kalau pabriknya jahat kayak gitu, ya kita bakal makan hati kalau beli motornya. Mungkin sekarang masih ya sih lego lah, enak lah. Tapi pasti belakangan ini bendol, belakangan ini makan hati. Masih untung kalau itu bisa selesai, bisa tuntas hanya dengan mengeluarkan biaya jutaan gitu ya. Tapi kalau itu sampai menghasilkan kematian atau menghasilkan cacat pada kerabat kita, keluarga kita, atau bahkan kita sendiri, ya untuk apa kita membela merek Honda hanya gara-gara tertarik sama modelnya? Ngapain kita setia kepada pabrikan yang jahat? Gitu loh. Kalau pabrikannya cuma memaksa kita mengeluarkan biaya yang mahal, no problem lah. Itu malah jadi suatu prestise yang tersendiri. Tapi kalau kebijakan pabrikannya sudah tidak lagi memperdulikan nyawa kita, itu sudah nggak bisa dimaklumi lagi, sudah tidak bisa diterima lagi. Wes jangan memaksa. Oh Honda itu irit, oh Honda itu motornya eksklusif, keren, macam-macam. Nggak ada gunanya kalau pabriknya jahat seperti itu. Kalau pabriknya tidak lagi memperhitungkan soal nyawa, wes titik. Jangan lagi beli motor dari pabrikan itu. Nggak peduli yang apapun lah. Walau itu yang non ESAF atau apa. Nanti kalau keluar lagi motor yang katanya tidak ESAF, wes jangan dibeli, karena pasti ya akan ada sakit hati, minim bisa ada korban jiwa atau ya cacat dari keluarga kita. Wes jangan. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.